Adik-adik apa kabar? Kakak berharap adik-adik semuanya sehat dan juga bahagia selalu ya. Kakak tuh seneng banget deh kita bisa kumpul di ibadah online skala minggu hari ini walaupun masih secara online adik-adik. Nah kita mau memuji nama Tuhan nih pada hari ini. Mau memuji dan memuliakan nama Tuhan yang dipandu dengan Kak Sisil dan juga Kak Selvi. Nah, sebelum kita memulai pujian hari ini, kita siapkan hati kita dengan naikkan pujian. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami semua bersama-sama melalui kebaktian ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita udah siap kan buat memuliakan nama Tuhan? Mari kita sambut dengan pujian. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik semuanya bagi berdiri yuk. Kita mau dengan semangat ngucapin selamat pagi ke Tuhan Yesus. Siap ya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Lagi, lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya kasih Tuhan itu nggak pernah yang namanya beranjak dari kita, kapanpun itu. Kasih Tuhan itu selalu manis dan tidak pernah berubah loh. Walaupun nih mungkin nanti gunung-gunung pada beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan gak akan pernah beranjak dari kita. Wah, ada lagunya nih adik-adik. Kita sama-sama yuk nyanyi bareng. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Jangan lupa harus semangat untuk muji nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita naikin pujian dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama mau siapin hati kita ya. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sepertinya adik-adik semua udah siap nih buat dengerin firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, hingga kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya sesuatu nih. Coba kita lihat ya. Nih, adik-adik semua bisa lihat gak? Ini apa? Iya, betul. Ini adalah amplop surat. Nah, biasanya dalam amplop surat ini ada apa sih? Ada surat. Surat itu isinya sebuah pesan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya deh. Biasanya yang suka mengirim surat siapa sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Tukang pos. Biasanya tukang pos mengirim surat menggunakan mobil, menggunakan motor, bahkan ada juga yang menggunakan sepeda. Nah, adik-adik, dalam toko Alkitab ada juga yang suka mengirim surat loh. Namanya adalah Paulus. Siapa namanya? Ya, Paulus. Paulus ini biasanya mengirim surat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menggunakan apa tahu gak adik-adik? Menggunakan perahu. Wah, bayangin adik-adik kalau ada gelombang dan badai, dia harus lewati itu semua demi mengirim surat kepada orang-orang, menyampaikan firman Tuhan.
Nah, bisa juga ia berjalan kaki loh adik-adik. Perjalanannya itu bukannya deket, tapi sangat jauh. Nah, tapi adik-adik, Paulus pernah gak mengeluh? Atau dia pernah marah gak? Enggak loh adik-adik, ternyata Paulus selalu berterima kasih sama Tuhan. Ia selalu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena ia selalu diberi kekuatan sama Tuhan. Hingga ia bisa mengirim surat dengan baik. Menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik di rumah juga harus selalu berterima kasih sama Tuhan. Harus selalu bersyukur sama Tuhan. Kenapa, Kak? Karena aku diberi kesehatan sama Tuhan. Aku juga diberikan kasih sayang sama Tuhan melalui papa, mama, kakak, adik, ataupun teman-teman. Nah, Kak, tapi kalau misalnya keadaan sekarang ini, apa kita bisa bersyukur? Nah, adik-adik semua, kita lihat yuk cerita berikut ini. Sebel. Tiap hari di rumah, makan, main, bobo. Terus udah gitu, ulang itu mulu tiap hari ulang itu lagi. Ih, sebel banget sih. Ini semua gara-gara corona. Kalau misalnya coronanya ada, kita ajak berantem yuk. Epi, Kakak denger Epi mau ngajak berantem siapa? Kok kesel banget sih? Epi mau ajak berantem corona. Kesel gara-gara corona, Epi nggak bisa pergi-pergi. Kenapa ya? Kok coronanya nggak pergi-pergi? Loh, kamu ngaco ya? Malah bisa corona diajak berantem. Ada-ada aja deh. Hah, itu dia Kak. Jadi nih ya, kan corona itu emang nggak kelihatan, ya kan? Jadi Epi nggak bisa ajak berantem Kak. Makanya Epi sebel. Epi tuh sedih loh Kak. Epi nggak bisa sekolah minggu sama teman-teman kayak dulu. Terus Epi juga nggak bisa sekolah lagi. Terus semuanya serba online. Sebel banget Epi. Bosen Epi tuh Kak. Aduh Epi, sabar ya. Semua teman Epi di rumah juga pasti merasakan hal yang sama. Mereka semua itu di rumah aja kayak Epi. Iya sih Kak. Tapi Kak, aku mau tanya deh. Kenapa sih kok Tuhan tuh ciptain corona? Bukan, Tuhan tuh nggak nyiptain corona. Justru karena manusia nggak merawat bumi, akhirnya muncullah virus dan banyak penyakit. Oh, gitu ya. Oh, tapi kan Tuhan itu kan berkuasa ya, Kak. Berarti Tuhan bisa dong ngilangin corona gitu ya? Ya iya, Tuhan memang berkuasa. Tapi Tuhan gak menghilangkan langsung corona. Kenapa? Tuhan gak sayang ya, Kak, sama kita. Kok dibiarin coronanya? Aduh sayang dong Epi. Tuhan tuh sayang sama kamu, sama kakak, sama mama, sama papa. Tuhan sayang. Tapi Tuhan itu mau lihat sikap kita. Apa kita masih bisa baik dan percaya. Serta bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Kan kata kakak sekolah minggu, kita tuh bersyukur kalau misalnya kita dapat hal-hal yang baik. Nah, corona itu apanya yang baik? Kamu salah. Justru dalam hal-hal sulit kita juga bisa bersyukur. Tinggal kita percaya dan bersabar serta taat sama Tuhan. Contohnya apa? Nih, sekarang kamu sering cuci tangan nggak? Ah iya. Kamu jadi lebih sering cuci tangan kan? Iya. Tangan kamu jadi lebih bersih kan? Kamu biasanya kakak lihat nih nggak pernah mandi. Iya. Terus sekarang jadi mandi kan? Iya. Kamu jadi bersih kan? Siapa yang beruntung? Aku jadi wangi. Ya kan? Nah, itu sebagai contoh kalau ada kebaikan dari setiap kesulitan ini. Iya sih Kak. Ya udah deh, Epi mau belajar bersyukur walaupun kondisi kita sulit sekarang. Nah, gitu dong. Baru ini adik kakak. Kita sama-sama belajar bersyukur ya. Ya, Epi sekarang mau mainan lagi. Jangan. Mending bantuin kakak juga bersih-bersih. Nah, adik-adik, tadi semua udah lihat kan ceritanya? Bagus gak ceritanya? Bagus ya. Nah,
Tadi kita udah dikasih tahu kalau kita bisa bersyukur dalam keadaan sulit sekalipun adik-adik. Seperti ayat hafalan yang akan dibacakan oleh teman kita berikut ini. Kita lihat ya. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dadah teman-teman. Nah, seperti ayat hafalan tadi, adik-adik. Kalau setiap perbuatan Tuhan itu pasti akan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, adik-adik, kita mau tutup yuk firman dan cerita tadi dalam doa. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami arti bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan dan selalu berterima kasih sama Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang lebih baik dan taat sama Tuhan. Kami juga percaya bahwa setiap kesulitan yang ada dalam hidup kami, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita semua udah dengerin firman Tuhan ya. Dengerin firmannya tuh ceritanya tentang apa sih adik-adik? Tentang Paulus. Nah, di situ juga mengajarkan tentang apa? Ya, bersyukur. Nah, adik-adik sama halnya nih, walaupun kondisinya lagi kayak gini, lagi kurang baik, kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Bener kan Kak Sisil ya? Betul sekali. Nah, kita juga harus mensyukuri apa yang ada pada kita untuk saat ini. Nah, nggak kerasa nih adik-adik, ternyata ibadah sekolah minggu kita pada hari ini udah mau selesai. Tapi adik-adik jangan sedih, karena nanti minggu depan kita akan ibadah online lagi. Nah, untuk saat ini kita mau nyanyi lagu pujian yang terakhir ya Kak ya? Nyanyi lagu Bersyukurlah. Adik-adik ada yang tahu nggak? Pasti tahu dong. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikin pujian Bersyukurlah. Bersyukurlah. Na 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 Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yuk semuanya adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa yuk bersama-sama. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan mau ajarkan kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, sampai ketemu di ibadah online selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita